Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk proses identifikasi ya, bagaimana cara Anda mempraktekkan isolasi dan juga identifikasi. Materi kita hari ini pada Klebsiella. Jadi Klebsiella ini masih termasuk untuk bakteri yang infeksi enterik ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Escherichia coli dan Anda sudah berhasil atau memahami bagaimana proses identifikasi dari bakteri Escherichia coli. Nah, pada identifikasi Klebsiella untuk hari pertama tetap ya kita akan awali itu adalah dengan memeriksa morfologi dari sel secara mikroskopis. Nah, di mana untuk hasil mikroskopis dari Klebsiella nanti pada penampang atau preparat yang sudah Anda buat itu untuk hasil mikroskopis yang didapat adalah berupa gram negatif bentuk batang dengan ukurannya ada pendek, ada juga yang panjang dan biasanya berpasangan ya untuk selnya. Kemudian untuk morfologi dari selnya sendiri, Klebsiella itu tidak ada berspora, tidak bergerak dan juga tidak berkapsul. Nah, ketika kita sudah melakukan proses untuk pengecatan ya, kemudian didapat hasil seperti yang kita paparkan di atas tadi, maka untuk hari pertama sama dengan untuk Escherichia coli dan juga bakteri gram negatif lain, maka untuk spesimen ya, untuk spesimen ataupun untuk yang berupa dari biakan murni itu akan kita isolasi ke dalam media McConkey. Ini adalah hasil dari kemarin spesimen yang sudah kita isolasi di dalam media McConkey ya, dan sudah kita inkubasi selama 24 jam sehingga menghasilkan koloni dengan ciri-ciri dia di sini ukurannya relatif dia agak besar ya, kemudian smooth ya untuk konsistensinya dan juga mukoid. Nah, mukoid kenapa dikatakan mukoid? Karena memang untuk koloni dari Klebsiella ini dia relatif lembek dan berlendir di atas permukaannya ya. Ada juga memang yang tidak begitu tampak. Nah, nanti akan tampak sangat itu ketika kita memindahkan biakan ini ke dalam endoagar ataupun juga ke dalam embal. Ini akan tampak dia lebih mukoid lagi. Kemudian untuk sifat yang lain adalah anhemolisa. Nah, kalau Anda mau mencoba untuk konsistensinya itu nanti Anda bisa mengambil koloni ini dari media McConkey. Nanti kita akan ambil dengan menggunakan osa, maka untuk koloni ini akan tampak dia sangat mukoid. Dari media McConkey kita akan pertegas ya untuk bakteri enterik ya, untuk bakteri enterik karena di sini untuk membedakan dengan Escherichia coli maka kita akan tanamkan itu pada media endoagar. Nah, ini adalah hasil penanaman pada media endoagar di mana untuk yang khas dari koloni Klebsiella adalah sifatnya yang mukoid tadi. Nah, di media McConkey dengan di media endoagar sifat mukoid itu tampak lebih jelas di media endoagar ya. Ini nanti bisa kita buktikan nanti dengan mengambil koloni menggunakan osa di mana koloni akan tampak dia molor atau membentuk seperti tali ke atas. Jadi lembeknya adalah lembek molor ya, karena itu dia disebut dengan mukoid ya. Kemudian selain melakukan penanaman di endoagar, kita juga pada gram negatif akan melakukan penanaman di media biokimia ya, terdiri dari satu set karbohidrat, kemudian ada sulfit, indolmotil, ini ada MR, ini ada VP, kemudian TSIA, LEA, kemudian ini adalah Simon Citrat dan juga media urea. Nah, ini sama kita sudah inkubasi selama 24 jam. Jadi pada hari kedua yang perlu kita lakukan adalah pemindahan dari media McConkey ke endoagar, kemudian pemindahan ke satu set biokimia. Nah, setelah kita inkubasi selama 2 jam, kita sudah dapat koloni ya yang dari media endoagar dan juga hasil untuk media gula-gula. Nah, untuk sifat dari Klebsiella sendiri dia adalah menghasilkan gas ya dan juga menfermentasi karbohidrat. Ini tampak di mana semua karbohidrat ya dari glukosa, laktosa, sukrosa, maltosa, manosa semuanya ini adalah difermentasi sehingga untuk
media ini terjadi perubahan dari yang tadinya warna merah ya, indikatornya berubah karena terjadi suasana perubahan menjadi asam, maka media menjadi berwarna kuning. Dan di sini di tabung Durham sama ya seperti Escherichia coli kemarin, kita amati bahwasanya terdapat gas pada tabung Durham yang menandakan bahwasanya bakteri ini adalah menghasilkan hasil sampingnya adalah gas. Kemudian kita menginjak ke media SIM ya. SIM terdiri dari berapa parameter kemarin, ada sulfit, indol, dan juga motil. Nah sekarang kita bisa amati satu-satu. Sulfida ya, sulfida belerang bisa kita amati dengan adanya warna hitam ya, dengan adanya endapan hitam sulfida di bagian bawah dasar. Namun untuk Klebsiella ini dia tidak memproduksi sulfida, sehingga untuk SIM-nya itu tidak terdapat sulfida. Demikian juga ketika di LIA dan juga di TSIA. Jadi semuanya sama ya. Kemudian selain sulfida ada juga indol. Nah, indol bisa kita tahu dengan penambahan reagen Kovac. Oke. Nah, ini kita akan menguji terhadap keberadaan indol ya. Kita teteskan di dinding tabungnya. Kemudian kita lihat indol, kalau untuk E. coli kemarin terbentuk cincin merah ya di dinding tabung. Nah untuk Klebsiella karena memang dia tidak memproduksi indol, maka tidak terbentuk cincin merah ya, karena tidak ada ikatan antara Kovac-nya ya, sehingga di sini warna masih sama jernih. Kemudian tadi sulfida negatif, indol negatif. Ada juga di sini satu parameter lagi yang bisa dilihat dari SIM adalah untuk pergerakan atau motil. Nah, bakteri ini dia sifatnya adalah tidak bergerak ya, sehingga di sini akan tampak bahwasanya di bekas tusukan itu tidak ada pergerakan, tanda pergerakan yang biasanya itu akan dapat kita amati dengan adanya seperti kabut ya. Di sini bekas tusukannya hanya ada pertumbuhan koloni saja, sehingga sekitar tusukan masih terlihat jernih ya, karena tidak ada pergerakan bakteri di sekitar tusukan. 3. Kemudian kita akan menguji untuk metil rate-nya ya, untuk Klebsiella. Sudah teteskan, kemudian kita homogenkan. Nah, di sini untuk metil rate itu positif jika warnanya adalah merah ya. Nah, di sini tidak ada warna merah yang terbentuk ya, ini coklat menandakan dia adalah negatif. Kemudian kita akan cek selanjutnya adalah pada VP ya, Focus Parkour, di mana kita reagen yang digunakan adalah KOH 40% dan juga alfa naptol. Sama-sama kita teteskan lewat dinding tabungnya. Kemudian kita lihat reaksinya. Untuk VP Klebsiella itu hasilnya adalah positif. Cut go. Nah, kemudian ini adalah hasil untuk TSIA ya, triple sugar iron agar, dimana karena dia gasnya positif itu juga akan tampak di sini untuk di TSIA itu menghasilkan gas, dan karena produksi gasnya adalah banyak, maka ini adalah rongga kosong, ini adalah isinya gas yang kemudian mendesak media TSIA ini karena dia padat itu untuk ke atas ya, sehingga kita mendapati rongga di sini. Untuk H2S itu tidak diproduksi, maka di TSIA tidak tampak. Nah, tetapi kita bisa amati di sini adalah pada fermentasi ya. Untuk di TSIA ini kan disediakan glukosa dan juga laktosa, dan kedua-duanya ini adalah difermentasi, sehingga di bagian slen dan di bagian bud itu sama-sama kuning ya, karena di bagian slen ini adalah untuk pernafasan aerob dan di bagian bud ini adalah untuk pernafasan anaerob. Nah, kenapa warna kuning semua ini bisa terjadi ya? Ini kalau yang merah itu karena di bagian atasnya bisa dilihat ini tidak ada koloni. Kemarin
nanamnya nggak sampai atas, tapi untuk bagian slen yang ada goresannya bekas koloni di sini tampak dia tetap kuning ya, karena komposisi laktosa pada media TACA itu adalah 10 kali lebih besar daripada glukosa ya. Jadi dari biar untuk yang pertama itu adalah glukosa dulu metabolismenya, kemudian laktosa itu untuk sifat keasamannya masih tetap bisa dipertahankan ya, karena dia komposisinya 10 kali dari glukosa, sehingga suasana di sini tetap asam baik itu di bagian slen ataupun di bagian barnya. Beralih ke media selanjutnya itu adalah ini untuk sitrat ya, sitrat. Nah, sitrat ini karena bakteri ini dia selain karbohidrat dia juga menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Nah, ini disediakan di media sitrat, makanya ini akan terjadi perubahan suasana menjadi basah. Nah, indikator karena yang di sini digunakan itu adalah Bromtimol Blue, maka suasana basah itu akan berubah dari yang tadinya medianya berwarna hijau itu akan menjadi berwarna biru. Nah, untuk mempermudah kalian dalam melakukan interpretasi hasil ya, ataupun juga kita sebut dengan fase post analitik, maka kita bisa melihat pada keberadaan indol, MR, VP, dan juga sitrat. Ini untuk membedakan kemarin dengan Escherichia coli ya. Di sini negatif indolnya, kemudian MR-nya juga negatif, VP-nya ini positif, dia terbentuk agak lama ya untuk positifnya, berwarna merah. Kemudian sitratnya juga positif. Nah, nanti tinggal kita lihat untuk di yang lain itu adalah pada media urea ya, Klebsiella itu dia ureanya adalah positif ya, urea positif berbeda dengan Escherichia coli. Nah, urea positif pada media urea juga akan ditandai dengan terbentuknya warna kemerahan pada media urea. Stop. Oke, dengan demikian kita sudah bisa ya untuk melakukan proses identifikasi terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae. Jadi bisa kita lihat itu adalah dengan mengacu pada morfologi di pengecatan, kemudian hasil isolasi di micronuclei dan juga di endoagar, serta hasil dari sifat biokimia yang ditunjukkan untuk bakteri, sehingga semua nanti akan merujuk pada spesies untuk Klebsiella pneumoniae. Demikian untuk materi hari ini, silahkan dipelajari semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.